sedekah itu hendaknya dikeluarkan dengan cara yang baik, dan dalam keadaan kita ini menjadi dalam keadaan baik dan senang, begitu ya, dalam keadaan baik dan senang, baik diri kita, jiwa kitanya jiwa yang baik, kemudian senang dan bisa membuat orang lain jadi senang. Ini akan menjadikan pahala kita menjadi berlipat-lipat ganda. Jadi sedekah itu sendiri sudah sunnah, sudah ada pahalanya. Kok kemudian kita mengeluarkannya juga dengan sukarela, ini tambah pahalanya. Kemudian kita ketika mengeluarkan juga dengan senang hati, dengan penuh kegembiraan, dan bisa membuat yang lain menjadi gembira yang menerima sedekahnya. Ini double-double. Ini nanti kita akan dapat pahala sedekah dan juga dapat pahala menyenangkan orang lain, atau yang disebut dengan idkhalus surur, menyenangkan orang lain. Ini bab menyenangkan orang lain, ini bab yang sangat-sangat istimewa. Sangat istimewa. Jadi double nanti. Sudah dapat pahala sedekah plus dapat pahala menyenangkan orang lain. Dan ini sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ingat, kalaupun kita mengeluarkan sedekah, caranya yang baik. Yang baik. Dan kita harus punya tujuan ingin membuat bahagia orang yang menerima sedekah kita. Ini juga penting. Jangan mentang-mentang kita mengeluarkan sedekah kemudian mengeluarkannya dengan cara yang sekira-kiranya membuat yang menerima jadi sedih. Ini nggak baik. Dengan cara yang kurang baik. Apalagi dengan menunjukkan arogansi dan kesombongan, mentang-mentang punya uang dan seterusnya. Ini nggak baik, bahkan bisa jadi haram. Bahkan kalau seandainya caranya tidak baik, akan menghapus pahala sedekah itu sendiri, ada potensi ke situ. Ini berbahaya. Di antaranya, wahai hamba-hamba Allah, saudara-saudara kami yang senang untuk sedekah kepada anak yatim contohnya. Sedekah pada anak yatim ini contoh saja, harus dengan cara yang baik, betul. Jangan cara yang baik, dimuliakan merekanya. Seakan-akan ketika kita mengeluarkan sedekah itu bukan dia yang membutuhkan, tidak. Seakan-akan kita yang membutuhkan, kita yang senang. Jadi dia seakan-akan ini anak-anak yatim ini ketika diberi menjadi terhormat dan mulia. Ini perlu dijaga perasaannya. Perlu dijaga perasaannya. Nah, termasuk ketika kita ingin memberi orang yang contoh dalam keadaan betul-betul keadaan darurat, butuh makan dan seterusnya, kemudian dia minta-minta. Dan kita tahu keadaannya. Ini juga harus dijaga perasaan orang yang menerima sedekah kita itu, menerima kebaikan kita. Banyak terjadi di masyarakat kita itu kebaikan dalam hal melakukannya kurang baik. Jadi satu kebaikan atau amal ibadah, tapi dalam hal melakukannya kurang baik. Di antaranya orang yang senang melakukan santunan terhadap anak-anak yatim itu. Anak-anak yatimnya diminta datang ke satu tempat, tapi dalam hal meminta datang tidak dimuliakan dengan kendaraan yang layak. Contohnya diangkut pakai, mohon maaf, ini contoh saja, mobil losbak misalkan, bak yang terbuka itu. Kemudian mereka kepanasan, kalau hujan juga kehujanan, jaraknya jauh, jalannya pun kebetulan jelek. Ini tidak memuliakan yang seperti ini. Walaupun tujuannya akan diberikan santunan, tapi ini kurang baik. Kurang baik. Maka ada langkah-langkah yang membuat kita ini akan mendapatkan pahala double. Selain memberikan sedekah, dapat pahala sedekah otomatis, maka dapat pahala memuliakan, berbuat baik, membuat senang orang yang terima sedekah. Caranya gimana kalau anak yatim tadi itu? Kita yang datang ke mereka. Datangi mereka. Berikan langsung kepada mereka. Jadi kalau kita yang datang seakan-akan memang
kita yang butuh kepada mereka. Iya, hakikatnya kita yang butuh pada pahala dari Allah, itu yang benar. Atau kalaupun mau diundang, muliakan dengan kendaraan yang layak menjemputnya, konsumsi yang layak. Ini kadang-kadang tidak dijemput, suruh datang, mereka nyewa mobil, kemudian sampai lokasi kita, diberinya juga sedikit, habis untuk bayar ongkos mobilnya. Ini kan, ini kurang baik, kurang bijak yang seperti ini.